Halo, jadi pada video kali ini kita akan membahas apa itu Bitcoin. Jadi pasti kalian semua datang ke sini karena ingin mendapatkan apa itu penjelasan Bitcoin secara sangat-sangat simpel sekali ya. Di sini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana cara kerja Bitcoin dengan sangat-sangat sederhana. Oke, kita mulai dulu. Jadi Bitcoin itu apa? Bitcoin itu adalah mata uang digital yang digadang-gadang oleh banyak manusia di dunia ini, dan sekarang institusi mulai masuk ke dalam permainan Bitcoin ini ya, atau mata uang Bitcoin ini. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa itu Bitcoin. Nah, jadi yang diunggulkan dari Bitcoin ini adalah ini bukan seperti mata uang kita. Mata uang kita dikontrol oleh pemerintah dan bank. Jadi pemerintah dan bank bisa mengeluarkan atau mencetak uang sebanyak-banyaknya. Sedangkan Bitcoin ini tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang punya, dan tidak ada yang tahu siapa penciptanya. Yang itu disebut Satoshi Nakamoto. Oke, supaya tidak lama lagi, kita akan menjelaskan bagaimana yang diunggulkan itu tentang Bitcoin itu terdesentralisasi atau tidak ada yang membuat. Ya sebenarnya ada, cuma kita nggak tahu ya siapa. Itu bisa terjadi, ya kan? Kalau uang kan kita ada yang cetak, ya misalkan bank sentral atau siapa atas perintah dari siapa bisa mencetak, maka semakin banyak uang yang dicetak maka nilai dari uang itu semakin kecil, karena kan semua orang, semakin banyak orang yang pegang uangnya ya semakin tidak berguna, ya kan, value-nya turun gitu, secara sederhananya seperti itu. Nah, Bitcoin ini ingin menyelesaikan masalah ini. Caranya gimana? Kita mulai saja, kita akan sangat-sangat sederhana dan simpel cara kerja dari Bitcoin. Nah, pertama, Anda harus tahu, ini adalah algoritma SHA-256. Algoritma ini saat ini adalah namanya algoritma enkripsi yang dipakai di banyak sekali keamanan-keamanan di internet. Sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa menembus keamanan dari SHA-256 ini. Bahkan komputer tercanggih pun belum bisa. Nah, sebenarnya apa ini SHA-256? Jadi dia seperti ini. Misalkan di sini kita punya nama, kita kasih teks ya, misalkan angka 12 ini. Maka SHA ini akan mengeluarkan fingerprint berjumlah ini, karakternya ada 64 ini kalau nggak salah. Nah, ini fingerprint. Jadi dari angka 12 ini, algoritma SHA-256 ini akan dikeluarkan fingerprint seperti ini. Nah, mau di belahan manapun, kalau Anda ketik 12 dan hasilnya pasti sama. Ya kan, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat ini, kalau tidak percaya, kita copy. Kita taruh di sini. Nah, misalkan kita hapus, kita ganti angka lain, kan itu setiap perubahan sekecil apapun dalam digitnya atau karakternya itu akan merubah. Tapi kalau kita kembalikan ini sama. Lihat nih, 6B51D43 belakangnya 918. Jadi SHA-256 ini akan membuat fingerprint dari apapun inputnya. Bahkan ini dipakai di gambar, karena kan komputer itu sebenarnya di balik ini hanya angka 1 dan 0. Jadi 1 dan 0 itu akan dikonvert jadi fingerprint. Jadi ada gambaran, jadi seperti itu. Jadi ada data, maka diberikan fingerprint. Nah, fingerprint ini tidak bisa dikembalikan ke 12. Jadi misalkan saya berikan ini, lalu Anda suruh siapapun, termasuk komputer tercanggih apapun, itu tidak ada algoritma yang bisa mengembalikan ke input aslinya. Ya kan? Jadi ini biasanya dipakai di password. Misalkan seperti ini. Password saya adalah 123. Nah, yang disimpan di database itu ini, ya kan? Dan semua orang yang lihat ini pasti Anda tidak tahu kan ini inputnya asli apa. Nah, cara aplikasi memvalidasi bahwa ini inputnya bagaimana caranya? Jadi kalau Anda usernya ada yang login, kan masukin input passwordnya 123. Nah, lalu ini di SHA, lalu dibandingkan dengan output ini yang tadi sudah kita simpan di database. Nah, kalau benar berarti Anda benar.
Anda tahu passwordnya, dan ini aman sekali ya, tidak ada yang bisa tahu atau di reverse atau dikembalikan, itu tidak ada yang bisa. Nah, bagaimana proses terjadinya di dalam SHA-256 ini kita tidak perlu bahas ya. Karena di sini kita tidak akan sampai ke dalam situ, kita hanya ingin menjelaskan bagaimana cara Bitcoin itu bekerja. Anda tahu saja bahwa ada algoritma yang sampai saat ini masih terkuat. Karena apa? Karena Anda untuk menebak ini untuk dikembalikan ke sini, berarti Anda harus menebak satu persatu per karakternya. Misalkan kita tebak A, B, C, D, E, ditebak di brute force namanya, dicoba berkali-kali sampai ketemu hasilnya ya, input ini. Jadi untuk mendapatkan output SHA ini, Anda satu-satunya cara hanya bisa di brute force, yaitu dicoba saja satu persatu, dan itu kemungkinannya sangat-sangat susah dan sangat-sangat lama. Karena kalau bagi Anda yang tahu matematika, untuk brute force angka numerik, angka dan huruf sebanyak 64 karakter ini sangat-sangat lama dan sangat-sangat sulit karena kombinasinya sangat-sangat banyak. Nah, karena Bitcoin itu tidak ada yang punya dan tidak desentralisasi atau ada pusatnya, seperti bank pusat gitu. Jadi Bitcoin ini sistemnya akan berjalan di komputer-komputer. Anda sendiri bisa join ke dalam networknya Bitcoin. Nah, misalkan ini ada komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, E, F, G. Ya, ini anggap saja ini komputer-komputer yang ada di seluruh dunia. Jadi yang Anda perlu tahu, Bitcoin itu tidak ada mata uangnya. Maksudnya kalau emas kan ada bentuk barangnya. Kalau uang ada bentuk kertas fisiknya. Tapi kalau Bitcoin itu hanya mencatat transaksi demi transaksi. Sebagai gambaran seperti ini. Jadi komputer yang terjoin di dalam jaringan Bitcoin, seperti ini ya, itu di dalam punya namanya ledger. Nah, ini di komputer ini di dalam ada ledgernya Bitcoin. Ini di sini akan mencatat transaksi-transaksi dari awal Bitcoin ada sampai sekarang. Dan catatan ini disebut nantinya blok yang berantai, maka disebut blockchain. Setiap 10 menit sekali terbentuk satu blok. Itu sejak Bitcoin berdiri, sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi catatan transaksi ini, misalkan komputer A mentransfer ke komputer B. Nah, itu akan dicatat. Setelah dicatat, nanti catatan ini akan disebar ke komputer-komputer yang ada di seluruh dunia yang terjoin di dalam jaringannya. Jadi, seperti ini. Nah, misalkan semua komputer sudah punya catatannya. Nanti kalau ada transaksi lagi, misalkan B mentransfer ke C di sini, ya ditransfer lagi. Sama, nanti ini akan jika bloknya sudah terbentuk, maka akan di-broadcast ke semua komputer dan catatannya itu akan dibagikan ke seluruh node atau komputernya. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau ada salah satu yang mengganti misalkan? Misalkan tadi A transfer ke B, lalu di sini ada orang curang ya, catatannya diganti. Enggak, A itu tidak transfer ke B. Ya, ini anggap aja hackernya ya. Nah, Anda bayangkan ini di seluruh dunia itu komputernya punya catatannya semua yang telah disepakati. Kalau ada satu yang mengganti, ini misalkan mengganti catatannya kok beda, maka yang lain bisa memvalidasi. Enggak, ini salah. Yang benar itu yang banyak dong. Ini sama semua, ini sama semua, ini beda sendiri catatannya, ini sama semua, ini sama semua, ini sama, berarti yang benar yang ini, berarti kamu bohong, ini ketahuan bahwa ini palsu catatannya. Dari sini saja kita sudah mulai dapat gambaran ya, bahwa dengan konsep desentralisasi seperti ini, dengan sistem voting, itu sulit sekali untuk ditembus, karena semakin banyak yang join ke dalam jaringannya itu, yang punya catatannya semakin banyak dan bisa memvalidasi lebih aman lagi ya kan, karena konsep demokrasi, mana yang paling banyak itu yang paling menang. Nah, oke, kita masuk ke dalam apa itu blockchain ya. Bagaimana blockchain ini sangat-sangat aman ya. Kenapa jaringan Bitcoin ini sudah 15 tahun berjalan
tanpa ada satupun hacker di dunia ini yang bisa menghack jaringannya. Nah, kita bahas seperti ini. Misalkan ini, Anda bisa lihat, ini blok pertama misalkan. Ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga. Nah, di sini, ini kan datanya tadi transaksi, misalnya A, transfer ke B. Nah, ini transfer $100, 101 koin lah, 1 koin. Nah, ini kan dicatat ya, ini seperti catatan di bank saja. Nah, gimana caranya biar bisa tahu bahwa ini divalidasi? Jadi, yang memvalidasi ini adalah miner. Tadi kan kita tahu komputer-komputer itu tergabung dalam jaringan Bitcoin semua. Itu bisa jadi user atau kita bisa jadi miner. Miner itu tugasnya apa? Jadi di sini ada apa? Ada hash-nya. Ini hash. Ya kan? Ini kan hasil dari data ini blok 1 nonce ini. Nonce ini nanti dulu kita bahas. Ini nonce ini angka unik lah. Ya, biasanya urutan atau gimana terserah, ini pokoknya angka unik. Lalu ini data transaksinya, ya kan? Setelah 10 menit kan ini dicatat nih. Dicatat jadi satu blok, ya kan? Jadi data transaksi ini dimasukkan ke dalam bloknya. Lalu di hash, ya kan? Anda bisa lihat ini di hash. Di hash ini menggunakan S256 tadi, ya kan? Jadi data ini semua ibaratnya dimasukin ke hash yang tadi, lalu dapatlah hash ini. Ya kan? Angka unik ini sama kayak tadi. Kalau kita ganti sedikit, hashnya berubah. Nah, miner itu tugasnya apa? Miner itu tugasnya, komputer miner itu menebak angka uniknya agar hashnya misalkan di depan nolnya ada 4. Nah, puzzle ini itu sesuai dengan jaringannya blockchain ya. Jadi sesuai dengan jaringannya Bitcoin. Sistemnya kita nggak perlu tahu, tapi saya akan jelaskan secara sederhana. Pokoknya jaringannya itu akan memberikan tugas, misalkan, miner, tolong kamu carikan 4 digit di depan ini untuk hash-nya, biar hasilnya 0. Maka dia kan akan menebak kan, nonce-nya ini berapa, biar 4 digit di depannya ini 0. Contohnya ini, kita main. Nah, ternyata setelah dicoba secara brute force, misalkan nyoba dari angka 1 sampai ke 132.786, ditemukan bahwa 4 digit di depan ini adalah angka 0. Maka oleh sistem, oke, berhasil, ini sudah tervalidasi, ya kan. Nah, mining ini kan membutuhkan waktu ya. Jadi kan hash kan tadi kita tidak bisa tahu ini kalau dikembalikan dikasih angka 0 ini nanti nonce-nya harus berapa, mudah nggak? Jadi apakah Anda paham konsepnya? Itu mining itu ya satu-satunya jalan menebak. Misalkan ini ada angka unik, ya ditebak-tebak angkanya sampai puzzle-nya itu terselesaikan. Misalkan saja puzzle-nya itu tolong carikan hash-nya agar menjadi 4 digit di depannya itu angka 0. Ini contoh saja ya. Nanti kan puzzle-nya di Bitcoin itu beda. Tapi ini contoh saja untuk mempermudah bahwa misalkan jaringannya berkata tolong carikan hash-nya agar 4 digit di depannya itu angka 0. Nah, kan kita nggak mungkin ganti datanya kan. Yang bisa kita ganti datanya adalah node-nya ini, angka unik yang terserah kita mau isi berapa. Nah, tugas mining itu, komputernya akan brute force mencari nodes yang tepat untuk menyelesaikan puzzle yang diberikan oleh jaringannya. Oke, sudah dapat gambarannya. Anda bisa pahami secara pelan-pelan. Nah, setelah divalidasi, oke, berarti nodes ini kan 132.786 ini. Oke, sudah valid ya, sudah hijau ini. Jadi, begitu hijau langsung blok ini akan disebar ke seluruh node ya, ke seluruh komputer yang tergabung di jaringan blockchain-nya Bitcoin. Kita akan bahas Bitcoin. Oke, sudah hash-nya. Kita lanjut 10 menit berikutnya itu akan mencatat ini data selanjutnya. Ya kan? Ternyata B transfer koin ke
A lagi 1. Ya, misalkan transfer lagi ke A lagi 1. Oke, ya kan sama konsepnya setelah 10 menit. Ini akan divalidasi oleh miner. Minernya di seluruh dunia akan tolong puzzle-nya tadi sama kayak tadi. Carikan 4 digit angka di depannya yang agar mendapatkan hasil 0. Karena datanya nggak mungkin diganti, makanya diganti adalah kayaknya akan dicoba berkali-kali kan. 1. Oh, depannya belum 0, 2. Oh, 3, belum 0 depannya. 4 digit depannya belum kosong. Nah, dicoba brute force terus pakai GPU yang kuat ya kan, komputer. Karena itu mungkin bisa lama ya. Misalkan kita membutuhkan CPU yang sangat-sangat kuat. Dicoba terus akhirnya miner menemukan lagi nih. Kita coba mining ini kan dicoba-coba ternyata dapat angka uniknya itu 6454. Nah, sekarang seperti ini. Ini kan sudah dapat hash-nya. Oke, dapat nih. Ya kan? Hash ini itu didapatkan dari nonce-nya ditambah data ditambah hash sebelumnya. Jadi ini hash blok sebelumnya kan ini. Itu dimasukin ke dalam sini juga dapat hash-nya. Jadi hash ini itu didapatkan dari data bloknya, lalu nonce-nya, datanya, dan previous hash-nya, previous block hash-nya. Paham nggak sampai sini? Nah, sekarang gini, misalkan Anda ada orang mau iseng ya. Misalkan di sini kita ganti transfer ke C ini, kita ganti nih. Nah, begitu ingat tadi konsep hash-nya itu kalau ada karakter satu aja yang diganti, maka hash-nya akan berubah kan? Karena kan hash kan dari nonce-nya, bloknya, datanya, dan previous hash-nya. Ini akan ganti kan? Pasti. Nah, maka kita harus mining lagi kan? Kalau hash-nya ganti seperti ini, maka hash yang kedepannya juga salah kan? Ya kan? Karena ini kan saling berhubung ini. Ini hash yang pertama itu dimasukkan ke sini. Dan ini nggak sesuai puzzle-nya ini hash-nya ya kan. Jadi network yang di jaringan itu bisa tahu loh. Puzzle-nya itu kan 4 digit di depan nih hash-nya. Tapi kenapa ini hash-nya jadi D56F? Oh, berarti ini ada yang salah ini di blok sebelumnya. Karena puzzle-nya Bitcoin itu divalidasi bloknya itu kalau 4 digitnya di depan itu 0 misalkan ya kan. Jadi seluruh node komputer yang lain tuh bisa tahu ini, wah ini ada yang nggak benar ini. Nah, ini kan sudah nggak mungkin kan, ya kan, kalau kayak gini. Terus gimana kalau hackernya berpikir seperti ini? Ya udah hash lagi aja, ini di hash lagi, ya kan? Satu ini nonsennya sama ini di hash lagi. Di hash habis itu dibetulkan kan, ini dipindah ke sini. Nah, ini tidak akan bisa, ya kan? Ini kan sudah di hash lagi nih ya. Satu nonsennya, datanya sama previous hashnya, jadi hashnya seperti ini. Itu nggak bisa. Jadi untuk hash lagi, untuk divalidasi lagi, berarti hacker ini yang mengubah blok 1 ini harus mining lagi. Hackernya berarti. Karena dia sendiri yang mengganti blok ini. Dia mining lagi, dia bakal nebak angka nonsennya ini sampai mengikuti aturannya dari blockchain-nya. Misalkan ini hackernya mining sendiri ya. Ini kan lama ya prosesnya. Ini sebenarnya di dunia nyata ini sangat lama karena hanya bisa menebak ya. Hash 256 itu hanya bisa ditebak. Nah, ini kan butuh waktu lama. Ternyata habis dapat ini, oh ini berhasil tervalidasi. Dia harus masukkan ini ke dalam blok keduanya. Lalu karena hash-nya ini kan ganti kan dari yang pertama tadi yang sudah hijau 2 ini bloknya. Maka dia harus apa? Mining lagi. Dia nebak nonsen. Nah, di blok kedua ini berarti kalau dia mengganti blok pertama karena ini saling berhubungan, maka dia harus ganti lagi nih blok keduanya. Kita harus mining lagi sampai aturannya terpenuhi ya kan. Nah, sebenarnya konsep yang kuat di sini adalah konsep hash 256 itu. Jadi bagi Anda yang tertarik mungkin Anda bisa mempelajari bagaimana caranya hash 256 bekerja. Jadi, nah kamu bayangkan blok ini terbentuk
setiap 10 menit sekali sejak Bitcoin itu berdiri, ya kan, 15 tahun yang lalu. Anda hitung saja jika 15 tahun yang lalu sampai sekarang itu waktu dibagi 10 menit. Itulah gambaran blok yang sudah ada saat ini. Jadi misalkan pemilik Bitcoin pertama kali itu yang buat itu punya 1 juta koin, ya kan. Berarti kan itu transaksi dicatat di blok pertama, ya kan. Nah, misalkan sekarang sudah ada 100.000 blok, ya, ini yang tergabung. Jadi ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini sampai blok ke 100.000. Kalau Anda ingin punya 1 juta atau mencuri 1 juta koinnya yang punya pertama kali Bitcoin, maka Anda harus datang ke blok pertamanya. Lalu Anda edit datanya, ya kan, transfer ke saya misalkan. Gambarannya seperti itu. Lalu Anda mining satu blok ini. Nyari nonsenya. Jadi kita nebak sesuai aturannya. Misalkan ini ada 4 digit di pertama. Gimana biar 0, ya kan? Cari lagi mining. Habis itu blok pertama selesai, Anda butuh waktu lama ini kan karena menebak-nebak komputernya. Anda datang ke blok kedua, ya kan? Anda tebak lagi, ini kan hacker kan Anda sendiri ya berarti yang memining, ya kan? Bukan seluruh dunianya. Kalau blok berjalan kan berarti seluruh dunia yang memining, ya. Kalau Anda hacker mau mengubah, ya udah Anda ubah-ubah sendiri saja ini nonsenya. Maksudnya mining saja ke blok kedua, ketiga. Anda bakal mining sampai ke blok terakhir saat ini. Itu sebenarnya nggak masuk akal karena secara nyata untuk menebak hash satu biji ini untuk menyelesaikan mining ini, menemukan nonsenya itu sangat susah karena puzzle-nya tidak semudah ini, ya. Tidak semudah hanya tolong ambilkan 4 digit pertamanya angka 0, ya. Mining itu puzzle-nya lebih sulit nih, tapi konsep berpikirnya seperti ini. Kita suruh menebak-nebak sampai peraturannya terpenuhi agar blockchain-nya itu valid gitu. Nah, jadi kemungkinannya itu sangat-sangat kecil. Nah, bagaimana Anda paham logikanya, ya. Jadi blockchain ini susah untuk ditembus karena semakin lama itu semakin kuat malah pertahanannya. Ya, kamu ibaratnya bloknya misalkan ada 1 juta blok, Anda mau edit, itu Anda berarti harus mining setiap blok yang sudah terbentuk sejak Bitcoin berdiri, ya. Setiap itu Anda harus mining. Karena apa? Kalau ini ada 3 blok yang sudah kita mining seperti ini, kan ini nyambung nih. Oke, nonsenya ini dapat, ya. Oke, nonsenya ini dapat. Anda balik ke blok 1, Anda ganti, ini semua blok ke depannya itu akan hancur, ya kan? Karena ini kan saling menyambung ini hash-nya. Itu adalah hasil dari previous hash tambah data tambah nonsenya. Ini hancur semua. Anda harus mining satu lagi, ya kan? Jadi ini datanya benar-benar aman. Harus mining kedua. Nah, bagaimana misalkan, ya? Misalkan hackernya itu kita mensimulasikan hal yang tidak masuk akal, ya. Hackernya punya komputer yang sangat-sangat kencang, ya. Jadi misalkan hackernya itu kembali ke blok 1 lalu dia bisa mining dengan cepat, ya. 1, 2, 3. Terus dia bisa mining dengan cepat, diedit lalu dibetulkan hash-nya semua setiap blok. Nah, itu akan mungkin kebobolan datanya jika apa? Jika hackernya itu punya komputer yang lebih cepat dari seluruh komputer yang ada di dunia. Maksudnya prosesnya. Dari jumlah seluruh komputer di dunia, dia punya komputer yang lebih cepat daripada jumlah seluruh komputer dunia itu disatukan. Karena apa? Karena kan setiap 10 menit pasti blok baru tercipta, ya kan? Dia baru jalan. Itu berarti untuk menyelesaikan harusnya, karena hackernya kan mining sendiri nih, ya kan? Dia lawan komputer di seluruh dunia yang terus membuat blok baru. Itu dia mining sendiri. Nah, otomatis kalau komputernya itu nggak bisa menyamai seluruh komputer di dunia disatukan, berarti kan bloknya kalah panjang kan. Yang misalkan seperti ini, bloknya ini sedang jalan sampai di blok ketiga, ya kan. Ini yang asli. Jalan sampai ke blok keempat, valid, ya kan. Nah, hacker kalau edit dari 1, berarti kan dia ngulang nih. Dia mining dari 1, 2, tapi kan mining yang saat ini berjalan asli kan terus berjalan, ya kan. Cuma di bloknya hackernya aja yang diulang, ya kan, miningnya dia mining sendiri, ya. Nah, otomatis itu karena di seluruh dunia itu mining, maka bloknya yang disepakati di dunia yang sedang berjalan itu pasti lebih panjang daripada
bloknya hackernya yang valid ya kan. Karena kan ini kalau kita ganti ke belakang saja ini jadi nggak valid semua ya kan. Nah, kalau hackernya punya komputer yang melebihi kekuatan seluruh komputer dunia digabungkan, nah itu baru ada kemungkinan. Karena blockchain itu selain melihat blok mana yang paling valid di terakhirnya, dia juga melihat mana blok yang dicatat itu yang paling panjang. Jadi kalau lebih pendek, berarti dianggap yang lebih benar itu yang bloknya paling panjang. Nah, ini namanya konsep proof of work. Jadi untuk menembus ini itu sangat sulit karena kalau semakin banyak blockchain, semakin lama Bitcoin itu ada, maka jumlah bloknya akan semakin banyak dan untuk menghacknya itu sangat-sangat sulit. Ya. Jadi karena butuh setiap blok itu dimainin satu-satu kalau Anda mau mengganti bloknya. Karena keterikatan hash-nya ini. Nah, ini menurut saya sih keren sekali ya. Mungkin di sini Anda mungkin agak sedikit bingung, tapi Anda coba ulangi saja video ini, pasti Anda paham. Jadi intinya tuh simpel sekali. Ini blok ini catatan yang gabungan semua blok ini kan berantai nih. Dari blok 1, 2, 3 itu kan berantai ini yang disebut ledgernya itu akan dibagikan ke seluruh komputer di dunia yang tergabung di jaringannya Bitcoin. Di dalam ledgernya itu ada setiap blok yang dibentuk setiap 10 menit sekali. Setiap blok ini namanya punya hash 256. Hash ini adalah fingerprint dari datanya, yaitu data bloknya, nonsennya, datanya, dan hash blok sebelumnya. Maka ini dikumpulkan, dimasukkan hash 256, maka akan menjadikan hash ini. Nah, hash ini akan terbentuk jika mengikuti aturan dari jaringannya. Misalkan harus 4 digit pertama angka 0, maka mining itu menebak angka uniknya ini agar mengikuti aturan hash-nya. Ya kan? Ditebak, setelah ditebak, oke valid. Maka ini diakui seluruh dunia bahwa blok ini valid. Lanjut ke blok kedua ini, jangan lupa harus ambil hash dari sebelumnya yang sudah valid, ya kan, dimasukkan ke sini. Dengan seperti ini namanya blockchain berantai, jadi sulit sekali untuk menghack transaksi sebelum-sebelumnya karena dia harus mining ulang ya kan. Dan yang paling aman, yang sangat-sangat membuat aman karena sudah harus kembali ke belakang untuk mining satu persatu bloknya. Yang dipercayai oleh jaringan itu mana yang punya blok terpanjang dan semuanya valid dari blok 1 awal Bitcoin berdiri sampai saat ini. Selain terpanjang dan harus terbanyak yaitu demokrasi. Mana misalkan ada sama-sama valid dan sama-sama panjang, itu akan dilihat mana hash yang terakhir yang paling banyak, ibaratnya voting lah. Cuma Anda untuk mengalahkan panjangnya blockchain yang sudah ada saat ini saja susah karena Anda kalau mau ganti sedikit spasi saja di data transaksi blok sebelumnya itu Anda harus mining di blok-blok selanjutnya sampai blok ini terakhir. Ibaratnya kejar-kejaran. Mungkin Anda bisa visualisasikan sendiri dengan imajinasi Anda. Mungkin ini bisa menjadi gambaran kenapa blockchain ini akan menjadi mata uang ke depannya. Karena ini benar-benar tidak ada yang mengatur atau tidak tersentralisasi, tapi ini benar-benar mengandalkan demokrasi dan kemampuan komputer yang sangat-sangat sulit ditembus. Bagi Anda saja yang ingin tahu seberapa tidak masuk akalnya untuk satu hash ini ditembus, ya, untuk satu hash ini ditembus, itu nanti saya sertakan ada video bagus menjelaskan bagaimana hash 256 itu benar-benar sangat sulit untuk dipecahkan, untuk dikembalikan nilainya ke datanya aslinya, ya kan? Jadi untuk dipalsu itu sangat-sangat sulit. Jadi kita salah satunya cara hanya menebak saja ya kan, di brute force satu persatu, dan itu membuat blockchain ini sangat-sangat kuat. Oke, semoga Anda bisa paham ya. Kalau Anda masih bingung, mungkin Anda bisa tanya di dalam kolom komentar. Saya harap ini sudah sangat-sangat mudah penjelasannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.